Mari kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6 ayat 30 sampai ayat yang ke-37. Markus pasal yang ke-6 ayat 30 sampai ayat yang ke-37. Oke. Baik, kalau Bapak Ibu Saudara sudah dapat, silakan perhatikan ayat firman Tuhan. Alkitabnya saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Bapak Ibu, ini adalah sebuah kisah yang dicatat oleh Alkitab bagaimana 5.000 orang itu bisa makan dan sampai kenyang. Jadi ditulis oleh keempat Injil ya Bapak Ibu Saudara. Uniknya dari 4 Injil ini menulis bagian-bagian itu ada yang gak ada di Matius, ada di Markus, gak ada di Lukas, ada di Yohanes. Jadi kita bisa membaca semua bagian ini untuk bisa sama-sama memahami dan mengerti. Oke, tema kita hari ini adalah menghasilkan buah yang baik. Kita kembali untuk mereview apa sebenarnya definisi dari buah. Jadi buah adalah sesuatu yang kita keluarkan dari diri kita. Apa itu yang kita keluarkan dari diri kita? Yaitu perbuatan kita, perkataan kita, bahkan mungkin juga ya perilaku kita. Itulah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita dan itu menjadi buah. Jadi kalau orang senang dengan dengar omongan kita, maka orang itu sudah menikmati buah yang baik dalam hidup kita. Jadi kalau orang juga suka dengan perilaku kita, terberkati dengan tindakan kita, terbangun dengan apa yang kita lakukan, maka kita sudah menghasilkan buah. Jadi mendarat ya Bapak Ibu Saudara, ini menghasilkan buah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya bicara tentang sesuatu yang rohani gitu ya, sesuatu yang spiritual, yang mungkin abstrak untuk diukur. Tetapi ini sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah di tengah-tengah keluarga kita ini atau mungkin juga di lingkungan kita bekerja atau lingkungan tempat tinggal kita. Nah, kita akan sama-sama merenungkan dari cerita tentang 5.000 orang makan untuk kita bisa menghasilkan buah yang baik. Tapi sebelumnya Bapak Ibu Saudara, coba lihat gambar ini. Ikan itu mau dimakan sama si kucing gitu ya. Jadi kucing ini sudah cukup lapar dan diberikan sama majikannya 3 ekor ikan. Jadi setelah itu mungkin kalau nanti kita nggak ada dia akan makan ini. Kalau malam-malam ini sebenarnya bisa gerak ini. Nah, ini simple gambar ini. Tapi ikan itu ada di meja itu bukanlah hal yang simple. Ikannya berasal dari lautan. Ditangkap sama nelayan. Malam-malam nelayan pergi berlayar untuk menangkap
ikan dengan jala dan mungkin dengan sebagian cara yang lain ya Bapak Ibu Saudara. Dapat ikan malam-malam, kemudian pas pagi dia bawa ke pasar induk, pasar yang besar itu. Kemudian dari pasar induk pengepul-pengepul beli, ada yang dibawa ke pasar Sungai Dama, ada yang dibawa di pasar pagi, ada yang dibawa di pasar dimanapun yang ada di Samarinda ini. Dari pasar itu dibeli sama bibi sayur. Bibi sayur bawa ke depan rumah kita, kita panggil, "Bi sayur." Kemudian kita beli ikan, baru bisa kasih kucing. Coba berapa lama prosesnya itu. Dari nelayan, kemudian pengepul, habis itu bibi sayur, baru si kucing bisa makan ikan. Jadi nggak sederhana itu ya hidup kita Bapak Ibu Saudara, bahwa semuanya itu ada proses. Dan proses itu tentu saja berjenjang, dan proses itu tentu saja tidak sama. Satu orang melakukan A, satu orang melakukan B. Jadi kalau kita melihat kita pun akan menghasilkan buah itu butuh proses. Nggak tiba-tiba kita bisa kling menghasilkan buah yang baik. Ke gereja hari Minggu pulang bisa menghasilkan buah yang baik. Bisa saja terjadi, tetapi semuanya itu butuh proses. Nah, proses itulah yang tidak disenangi oleh sebagian orang. Orang suka dengan hasil akhir. Diberkati, berhasil, naik jabatan, naik gaji, sembuh dan sebagainya. Tapi nggak suka prosesnya. Karena proses itu menyakitkan, proses itu nggak enak. Semua barang yang ada di dunia ini yang kita gunakan, bahkan yang ada di sekitar kita, itu butuh proses. Dikumpulkan dari berbagai komponen kemudian dijadikan satu, baru kita bisa nikmati. Demikian juga dengan hidup kita Bapak Ibu. Kita juga butuh proses ya untuk kita bisa menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Nah, saya akan bagikan 3 hal yang bisa kita lakukan beranjak dari kebenaran firman Tuhan tentang 5.000 orang yang makan ini ya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, untuk menghasilkan buah yang baik itu dibutuhkan sebuah pemahaman tentang tanggung jawab. Tanggung jawab berbuah itu seberapa kita pahami di dalam kehidupan kita. Karena semua orang percaya itu punya tanggung jawab untuk menghasilkan buah yang baik. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan di Matius pasal 14 ayat yang ke-16. Di ayat sini sudah ada ya, Bapak Ibu bisa melihat di sana. Firman Tuhan bilang begini, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jadi ceritanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu bersama dengan 12 muridnya, mereka pelayanan. Banyak orang yang dilayani, ya pasti capek lah, namanya juga manusia. Kemudian Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, ayo kita nyebrang yuk, kita mau istirahat. Firman Allah juga bilang, makan pun mereka enggak sempat. Jadi pergilah mereka semua, Yesus bersama dengan 12 muridnya nyebrang naik perahu. Waktu mereka mau pergi ada orang lihat, rupanya orang yang lihat ini menyusul mereka lewat darat lebih cepat sampai daripada Tuhan Yesus. Waktu sampai di sana Tuhan Yesus sudah lihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dia mulai mengajar lagi orang, dan tiba-tiba hari sudah malam. Ketika hari malam datang murid-muridnya kepada Tuhan Yesus. Kemudian dia bilang hari sudah malam, suruh orang ini pergi untuk cari makan sendiri. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu yang harus kasih makan. Wah, ini 5.000 orang. Dan kita harus memberi makan kepada mereka. Tentu saja murid-murid akan berpikir nih, aneh Tuhan Yesus ini, saya kan gak ajak dia. Orang-orang ini kan mau datang sendiri, gak diajak, gak disuruh datang ketemu dan sebagainya ya Bapak Ibu. Kenapa kami yang harus memberi makan? Oke Bapak Ibu, untuk kita memahami ini kalau dalam konteks ayat yang tadi itu ya, peristiwa 5.000 orang yang makan. Kan orang-orang ikut Tuhan Yesus dan murid-muridnya, mau nak mau mereka harus mengerjakan atau memberi mereka makan. Tapi kita lihat konteks dalam kehidupan kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Allah itu luar biasa dalam mengatur kehidupan. 2 tahun yang lalu tema gereja ini mengasihi Allah dan mengasihi manusia.
Bahkan mengasihi manusia yang kalimatnya setelah mengasihi Allah diawali dengan sebuah kalimat. Dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama adalah mengasihi manusia. Alkitab nggak hanya mengajarkan kita tentang hal-hal yang rohani. Alkitab memang mengajarkan orang percaya untuk berdoa. Alkitab juga memberikan kuasa kepada orang percaya, memberikan karunia-karunia rohani kepada orang percaya. Ada yang diberi karunia untuk bernubuat, ada yang diberikan karunia untuk berbahasa roh, ada yang diberikan karunia untuk mengartikan bahasa roh itu. Ada orang yang diberikan karunia untuk mendoakan orang sakit dan orang sakit sembuh. Tapi Alkitab gak ngajar itu saja. Alkitab juga mengajar hubungan kita dengan sesama kita manusia. Alkitab juga mengajarkan kepada kita untuk kita bisa mengasihi bahkan orang yang membenci kepada kita. Bahkan dalam suatu saat ketika orang berdoa, Tuhan Yesus bilang begini, kalau sekiranya ada di hatimu orang yang kau ingat yang menyakitimu, datang kembali kepada orang itu, berdamai terlebih dahulu dengan orang itu. Suatu saat Bapak Ibu Saudara ketika Tuhan Yesus ke bait Allah pada hari Sabat. Kemudian orang-orang Farisi yang ada pada saat itu melihat Tuhan Yesus dan mencoba mencari kesalahan Tuhan Yesus. Aturan yang ketat bagi orang Yahudi hari Sabat itu nggak boleh melakukan pekerjaan. Bahkan nyalakan kompor pun nggak boleh. Kalau Bapak Ibu ke daerah-daerah yang memang dikuasai atau dihuni oleh penduduk orang atau agama Yahudi asli, kemudian kita ke sana dan di hotel, biasanya kalau hari Sabat itu makanan gak dipanaskan, makanannya dingin. Mereka gak boleh hidupkan kompor. Hari Sabat itu dimulai dari Jumat sore hingga Sabtu sore. Itu mereka gak boleh lakukan apa-apa. Nah, ketika Tuhan Yesus ke bait Allah pada hari Sabat, ada orang yang sakit tangannya. Kemudian orang-orang melihat nih apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan tanya, apa pertanyaan Tuhan pada saat itu? Mana yang diperbolehkan? Berbuat jahat atau berbuat baik? Ternyata Alkitab juga mengajarkan untuk berbuat baik. Walaupun perbuatan baik itu tidak menyelamatkan kita. Tapi Alkitab mengajarkan juga itu berperilaku baik. Kita memperlakukan orang dengan baik. Tindakan kita bisa dirasakan baik oleh orang lain. Itu juga diajarkan oleh Alkitab. Tapi sayangnya tidak sedikit orang-orang percaya lebih menekankan hal-hal rohani dibandingkan hal-hal yang membumi seperti ini. Dia rajin berdoa, dia mengerti firman Tuhan tapi perilakunya gak menunjukkan itu. Makanya jangan heran Mahatma Gandhi tuliskan, saya suka dengan Kristus tapi saya gak suka dengan orang Kristen. Sampai akhir hidupnya dia gak bisa percaya dengan Yesus bukan karena Yesusnya tapi karena pengikut Kristus. Dan jangan heran Mother Teresa itu disukai oleh orang-orang banyak yang bahkan bukan beragama Katolik. Dia tidak pernah menceritakan tentang kabar baik, tentang Alkitab. Tetapi dia hanya mempertunjukkan apa yang dia lakukan. Dan orang menjadi suka. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, seseorang yang bukan beragama mayoritas di negara itu dihormati. Bahkan ketika Mother Teresa dipanggil Tuhan, negara itu menangisi dia. Bukan hanya hal-hal rohani. Berdoa Tuhan ajarkan kita berdoa, tapi berbuat baik juga Tuhan ajarkan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini ya, hal rohani dalam hidup kita harusnya akan terlihat dari perilaku dan perkataan kita. Ini tema ini tahun ini sedang bicara tentang itu. Orang itu dikenal dari buahnya. Jadi kalau misalnya seseorang bilang saya rohani tapi tidak sesuai dengan buahnya atau tidak perilakunya nggak baik, perkataannya nggak baik, perkataannya bahkan menyakitkan orang di sekitarnya. Bahkan sampai suatu saat ini saya dengar sendiri ya Bapak Ibu Saudara,
orang yang bukan percaya bilang gitu. Dia menceritakan tentang seorang yang rajin ke gereja, dia bilang gini, kalau mati pun aku tidak datang lihat dia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, hah? Kenapa? Saya bilang, wah itu wah, begini. Coba, kalau kita hanya fokus kepada satu sisi, tidak fokus kepada hal-hal seperti ini yang terjadi bahkan sehari-hari dalam kehidupan kita, maka sebenarnya apa yang ada dalam hidup kita, bahkan kerohanian kita itu menjadi tanda tanya karena tidak menunjukkan buahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu merupakan sebuah tanggung jawab kita untuk kita juga menghasilkan buah yang baik. Maka kita juga berusaha untuk menghasilkan buah yang baik. Kita bekerja keras mengusahakan sedapat-dapatnya untuk kita bisa menghasilkan buah yang baik. Jaga omongan kita, jaga perilaku kita, dan jaga tindakan kita dalam kehidupan ini. Pak, apakah semua orang akan senang dengan kita? Mungkin tidak. Tapi paling tidak kita bisa berusaha dengan sebaik-baiknya untuk bisa memberikan buah. Itu tanggung jawab kita. Nah, sekarang yang kedua Bapak Ibu Saudara, untuk menghasilkan buah yang baik itu juga ada pengorbanan di situ. Ada pengorbanan. Markus pasal 6 ayat 37. Tadi kita sudah baca ayat ini, saya ulang baca kembali. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Nah, kalau percakapan yang pertama, murid-muridnya datang kepada Tuhan Yesus bilang, suruh mereka cari makan. Kemudian Tuhan Yesus bilang begini, kamu yang harus beri makan mereka. Gitu. Nah, dijawab lagi sama murid-muridnya, hah? Masa kami harus menyediakan uang 200 dinar untuk memberi mereka makan? Pada masa itu kalau kita mencoba menghitung berapa sih nilai dari 200 dinar, Alkitab itu menuliskan begini Bapak Ibu. Upah orang bekerja satu hari itu satu dinar. Jadi kalau 200 itu upah 200 hari kita bekerja. 200 hari itu 6,6 bulan 2 minggu. Jadi kita ini diminta Tuhan untuk kasih mereka makan, dan kemudian murid-muridnya bilang begini nih, saya membahasakan lain. Masa sih gaji saya 6 bulan saya harus berikan untuk mereka makan? Masa sih penghasilan saya selama 6 bulan lebih itu setengah tahun loh ini Bapak Ibu. 200 dinar. Ternyata untuk menghasilkan buah gitu kita juga butuh berkorban. Bukan hanya tentang uang sebenarnya ya Bapak Ibu Saudara. Banyak hal lain yang bisa kita korbankan di dalam kehidupan kita. Bisa saja uang itu adalah pengorbanan yang kita beri. Tapi mungkin juga hal yang bukan non materi. Kita bisa memberikan nasihat kepada orang lain. Bahkan Bapak Ibu Saudara, karena kita mau menghasilkan buah, kita ingin berbuat baik kepada seseorang dan rasanya kita sangat tergerak untuk melakukan itu kepada orang lain. Tapi masalahnya ini orang yang menyakiti saya. Ini orang yang tidak pernah senang dengan saya. Dan kita juga ternyata butuh berkorban, bahkan kita bisa mengorbankan perasaan. Jadi menghasilkan buah itu nggak mungkin terlepas dari pengorbanan dalam kehidupan kita. Kita yang tidak biasa berkorban, jangan pernah berharap kita bisa menghasilkan buah yang baik. Karena buah yang baik tidak tiba-tiba ting simsalabim abrakadabra muncul dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mau berkorban dalam kehidupan ini. Berkorban waktu, berkorban tenaga dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi untuk menghasilkan buah itu ada pengorbanan. Karena pengorbanan itu yang akan menggerakkan kita untuk kita bisa menghasilkan buah yang baik. Nah, sekarang mari belajar Bapak Ibu Saudara untuk berkorban. Apa aja ya yang kita miliki dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk berkorban dan pasti ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Suatu saat saya itu mendengar seseorang, saya lupa namanya ya,
Dia menyampaikan tentang peristiwa waktu Lazarus dibangkitkan. Gitu. Bapak Ibu pasti tahu cerita ini. Tapi ada yang unik dari cerita ini ya Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus terlambat datang, kemudian Lazarus sudah mati. Dia minta kepada orang-orang pada saat itu untuk membuka kuburan. Kuburan pada saat itu ada di dalam gua. Jadi ini kalau orang Toraja itu sepertinya mirip sama orang Yahudi, masukkan dalam gua. Terus ada tutupnya itu, walaupun tutupnya bukan batu ya, tapi dulu tutupnya dengan batu, disuruh pindahkan. Orang bilang gini, Tuhan dia sudah 4 hari mati. Sudah pasti berbau lah, orang 4 hari loh Bapak Ibu sudah. Tapi Tuhan bilang buka saja. Ada bagian yang sebenarnya kita bisa kerjakan. Tetapi ada juga bagian yang tidak bisa kita kerjakan. Nah kalau pengorbanan itu adalah bagian yang kita bisa kerjakan. Bisa kita kerjakan. Antara bisa kita kerjakan sama tidak mau kita kerjakan itu kan beda ya Bapak Ibu. Antara bisa sama waktu kita tidak mau mengerjakannya. Kita bisa sebenarnya, hanya kita tidak mau melakukannya. Nah salah satunya adalah bagian dari pengorbanan ini yang menjadi sesuatu yang mungkin saja kita butuh perjuangan untuk melakukannya. Nah itu bagian yang kedua. Sekarang kita melihat yang ketiga. Kita kembali ke percakapan Tuhan Yesus. Tapi kita membacanya di Yohanes sekarang ya. Karena ada satu data yang menarik ditulis oleh Yohanes yang tidak ditulis oleh Matius, Markus dan Lukas. Yohanes pasal 6 ayat 9. Firman Tuhan bilang begini. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Waktu murid-muridnya tanya kepada Tuhan Yesus, menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, mereka bilang begini, masa kami harus siapkan uang 200 dinar? Masa gaji kami 6 bulan harus kami belikan makanan untuk orang-orang pada saat itu? Tuhan tahu bahwa kamu gak mau, Tuhan tahu bahwa kita gak bisa. Tapi Tuhan itu luar biasa karena dia tidak pernah meminta apa yang tidak kita punya. Makanya akhirnya Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu punya? Ya, Matius, Markus, Lukas itu menulis itu. Apa yang kamu punya? Nah, sedangkan di kitab Yohanes ini waktu ditanya itu, mereka mencari di situ siapa yang punya makanan. Ditemukan seorang anak yang punya makan, ada 5 roti jelai dan 2 ikan. Ini terkenal sekali ini. Sampai lagunya ada anak-anak sekolah minggu diajarkan 5 roti dan 2 ikan. Itu punya anak-anak. Saya membayangkan begini ya Bapak Ibu Saudara. Ini orang tua anak ini kan sedang kasih sangu makan sama anak itu. Dikasih sangu makan 5 roti 2 ikan. Ya untuk anak itu aja. Tapi waktu mereka membutuhkan, anak itu menyerahkan, memberi. Ya ini bahasa saya ini, sangu makannya dia itu hanya 5 roti 2 ikan. Hanya 5 roti 2 ikan. Kemudian murid-muridnya bilang sama Tuhan Yesus, apa artinya untuk 5.000 orang? Tidak mungkin 5 roti ini memberi makan 1 roti 1.000 orang. Gak mungkin kan Bapak Ibu Saudara, itu maksudnya makan sampai kenyang. Kecuali kalau cuma cium gini atau nyantap lah, bahasa Yunaninya itu biar kada kepuhunan nyantap, diambil dicoel dikit, mungkin 1 roti itu ya, rotinya itu kira-kira lumayan ya, kayak lempeng kalau kita itu dibagi sedikit-sedikit ya mungkin. Tapi kan Alkitab gak bilang mereka nyantap makanan, 5.000 orang tuh nyantap makanan, tapi mereka makan, bahkan mereka makan sampai kenyang. Tapi bahan makanan mereka itu hanya dari 5 roti dan 2 ikan yang mungkin kita akan berpikir gini, aduh saya gak punya apa-apa untuk diberi Tuhan. Kalaupun saya punya, ya yang saya punya ini, aduh saya malu, ini gak seberapa. Saya gak punya uang yang banyak Tuhan. Tapi pasti Tuhan memberikan sesuatu kepada kita. Mungkin kita punya talenta, mungkin kita punya satu kebiasaan, atau bahkan mungkin
profesi yang ada dalam kehidupan kita yang Tuhan percayakan itu bisa kita manfaatkan untuk bisa menghasilkan buah. Tapi masalahnya kita kan berpikir, aduh saya malu, ini gak ada artinya, ini gak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang lain. Nah peristiwa 5.000 orang makan itu Bapak Ibu Saudara beranjak dari 5 roti dan 2 ikan. Apa yang kita bisa pelajari? Sekarang begini. Tuhan tidak pernah meminta apa yang tidak kita miliki. Apapun yang ada pada kita. Apapun yang ada pada kita. Ini gak bicara masalah uang aja Bapak Ibu. Banyak hal yang ada dalam hidup kita. Kita bisa berikan sebagai buah yang baik untuk dirasakan oleh orang lain. Nah pertanyaannya begini, mau enggak? Coba Bapak Ibu cowel kanan kirinya, mau enggak? Dicowel, mau enggak? Apa yang ada, Tuhan enggak minta kamu harus memberi sekian, kamu harus melakukan ini, kamu harus berkorban ini. Tuhan tanya, apa yang ada padamu? 5 roti 2 ikan Tuhan, tapi apa artinya ini? Memang dalam kenyataannya 5 roti 2 ikan itu tidak membuat 5.000 orang kenyang. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berusaha untuk melakukan, memberi. Apa yang kita miliki, entah itu tenaga kita, entah itu buah pikiran kita, entah apa saja yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kita. Enggak mungkin kita itu berkata, saya enggak punya apa-apa. Saya enggak punya uang loh Pak, tapi kuota enggak pernah habis. Beras bisa habis, asal jangan kuota habis. Indonesia itu Bapak Ibu Saudara dipuji oleh dunia, karena minat membacanya nomor 1 di dunia. Luar biasa kan? Tapi sayangnya membaca WA. Bukan baca buku. Orang pusing gak ada kuota. Di mana-mana tanya, ada wifi-nya apa? Password wifi-nya apa? Gitu. Kan begitu kalau kita makan, kuota habis. Password wifi-nya apa? Tanya kasir, datang ke kasir. Padahal yang diketik tanya kasir, itu passwordnya. Kita datang ke kasir. Tanya kasir, berapa kali orang tertipu dengan hal itu. Ini masih mikir loading apa maksudnya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita pasti punya sesuatu dalam hidup kita. Apa yang kita miliki, talenta kita, karunia kita, bahkan tenaga kita, waktu kita. Gak mungkin kita orang yang tidak punya sama sekali. Tapi pasti ada yang kita miliki yang kita bisa berikan. Sama seperti Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya, apa yang kau punya? 5 roti 2 ikan, gak ada artinya. Tapi justru dari 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang laki-laki itu makan sampai kenyang. Kalau 5.000 laki-laki memang hitungannya 5.000. Anggaplah kalau misalnya ada istrinya 2.500. Kalau ibu-ibu 2.500 itu harus kali 2, 1 dimakan 1 dibungkus. Kemudian belum lagi yang anak-anak gitu. Jadi banyak itu ya. Mungkin bisa 10 ribuan orang yang makan pada saat itu. Gitu. Jadi itu 5 roti 2 ikan itu banyak sekali. Dan orang bisa makan. Bapak Ibu, mari kita untuk kita bisa menghasilkan buah yang baik. Berikan apa yang kita miliki untuk bisa dinikmati oleh orang lain sebagai buah yang baik. Mari kita simpulkan. Semua orang percaya punya tanggung jawab untuk menghasilkan buah yang baik. Pengorbanan akan menggerakkan kita untuk menghasilkan buah yang baik. Apapun yang ada pada kita, apa yang kita miliki bisa menjadi buah yang baik yang dapat dinikmati oleh orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Biar ini semakin menguatkan hidup kita dan kita terus menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari tunduk kepala kita.